Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin ngobrol ringan, seperti gua tulis di judul di thumbnail, yaitu adalah 4 catatan gua ya, ringan amatiran, mengenai tour pre-seasonnya Manchester United di Bangkok dan juga di Australia. Tentu saja kita sudah mengetahui dari 4 pertandingan tersebut Manchester United berhasil meraih 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Yang luar biasa adalah torehan gol dari Manchester United ya. Di 4 pertandingan mereka berhasil mengemas berapa gol tuh? 4 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Praktis mereka menciptakan 13 gol di 4 pertandingan ya. Kalau gua salah tolong dikoreksi. Mereka juga berhasil memperoleh ya, kalau dari hasil clean sheet, 1 clean sheet ya. Dan di 3 pertandingan lainnya mereka selalu gawangnya berhasil dibobol. Tentu saja ada beberapa hal yang menarik ya kan, beberapa kekurangan juga. Nah, ini gue rangkum di 4 catatan gue terkait dengan pre-season Manchester United yang sudah dilalui ya. Pertandingan menghadapi Liverpool, Melbourne Victory, Crystal Palace, dan juga yang terakhir menghadapi Aston Villa. Poin nomor 1 atau catatan nomor 1 adalah formasi. 4-2-3-1. Dari 4 match, Erik ten Hag selalu menggunakan 4-2-3-1 sebagai formasi dasar yang dilakukan dari awal pertandingan. Walau sesekali dikombinasikan dengan formasi lain seperti 4-3-3, tapi 4-2-3-1 ini menjadi formasi pilihan dan besar kemungkinan ya formasi ini akan diterapkan sebagai dasar di kompetisi yang akan dilalui oleh Manchester United musim depan. Yang menarik, di Ajax menurut gue ya ringan amatiran, Erik ten Hag lebih sering menggunakan formasi 4-3-3, terutama di musim terakhirnya Erik ten Hag di Ajax ya. Memang betul sesekali juga Erik ten Hag menggunakan 4-2-3-1, tapi sekali lagi menurut gua ringan amatiran lebih banyak 4-3-3-nya. Ini menunjukkan apa yang dilakukan atau diterapkan Erik ten Hag di Manchester United selepas datang dari Ajax ya. Ini ada adaptasi yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Mungkin saja adaptasi ini dengan melihat kondisi tim Manchester United dan juga ya karakteristik kompetisi Liga Inggris yang tentu saja berbeda dengan Eredivisie. Lawan-lawan yang akan dihadapi juga berbeda, culture berbeda, filosofi sepak bola juga sangat mungkin berbeda. Walau tentu saja sangat mungkin nanti di perjalanan kompetisi akan ada juga sistem formasi lain ya, yang ya tentu saja akan disesuaikan, dipakai dengan melihat kondisi tim dan juga kondisi lawan. Ya seperti yang gue katakan ya, di 4 pertandingan selalu di awal menggunakan 4-2-3-1 dan bahkan di babak keduanya pun juga banyak menggunakan 4-2-3-1 dengan ya beberapa pemain yang mengisi posisi yang biasa dimainkan, ada juga beberapa pemain yang mengisi posisi yang baru ya. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2 adalah sistem permainan. Sekali lagi ini subjektifnya gue, ringan amatiran ya. Gue melihat sistem permainannya ini pendek merapat dengan pressing yang tinggi, dengan melakukan possession football with purpose, artinya melakukan possession ball ya dengan tujuan, gak cuma sekedar melakukan possession saja untuk menguasai bola, tapi betul-betul punya tujuan nih apa, untuk membuka pertahanan kah, sebelah mana, dan lain-lain. Ini dilakukan dengan tujuan yang jelas. Juga tentu saja sepak bola menyerang yang diperagakan oleh Manchester United praktis di 4 pertandingan utamanya di babak pertama. Di 4 pertandingan ya, di 4 pertandingan pre-season, menurut gue inilah gaya permainan yang terlihat. Pressing tinggi yang dilakukan oleh para pemain depan di daerah lawan dan juga dilakukan di daerah tengah. Lalu transisi ketika menyerang yang dilakukan dengan efektif, dengan cepat, dengan melakukan umpan pendek 1-2 sentuhan, dengan pergerakan yang cair, yang mobile, dan juga rapat, artinya merapat ya, jarak itu tidak jauh.
Lalu membangun serangan juga dilakukan dari bawah, build up itu dari bawah, sering bahkan diawali dari kiper dari David De Gea. Yang juga ketika melakukan possession ini dilakukan dengan tujuan atau purpose. Jadi semisal melakukan possession ini juga tidak terburu-buru. Artinya ketika tim lawan itu turun ke bawah, artinya bahkan bermain dengan low block ya. Manchester United ketika melakukan possession ini mereka melakukan dengan sabar, dengan pergerakan yang sangat banyak, work rate dari pemain itu sangat-sangat cair ya, bergerak terus mencari celah, dan ya possession ini selain dengan sabar juga dilakukan dengan tujuan. Jadi sehingga ketika melihat ada celah, pemain itu masuk di sana, apakah itu dari samping ataupun juga dari tengah. Ini sering terlihat ya bahwa ketika melakukan possession sangat jarang pemain-pemain ya mengakhiri proses tersebut dengan crossing yang tidak penting maupun juga dengan dribbling yang tidak jelas. Hampir tidak pernah dilakukan, yang menurut gua hal tersebut di musim-musim sebelumnya cukup sering terjadi di 8 tahun terakhir. Artinya ketika Manchester United memegang possession, pemain hanya muter-muter saja. Muter-muternya itu bukan karena ada tujuan, tapi karena kebingungan. Kenapa? Sering sekali endingnya atau akhirnya adalah ke samping lalu melakukan crossing. Ataupun juga akhirnya dari tengah melakukan dribbling, aksi individu. Ataupun juga dari tengah dipaksakan melakukan shooting. Ini yang tidak terjadi di pertandingan 4 pertandingan kemarin. Nah, kalaupun terjadi juga sangat minim. Menurut gue ini merupakan salah satu perbedaan yang ya lumayan mencolok ya, yang terlihat jelas dibandingkan dengan Manchester United yang sudah-sudah. Lalu, poin nomor 3. Ada trio Samara plus Bruno. Trio Samara, Sancho, lalu Martial, dan juga Rashford plus Bruno. Atau kalau dijadikan kuartet, maka namanya ringan amatiran ya, Bro Samara. Bruno, Sancho, Martial, dan Rashford. Keempat pemain ini terlihat aktif dalam banyak gol Manchester United di 4 pertandingan pre-season. Keempatnya juga nyaris selalu diturunkan oleh Erik ten Hag dari awal. Daya serang keempatnya juga cukup tajam ya, dengan peran yang berbeda-beda yang diambil oleh 4 pemain tersebut. Sancho bermain lebih banyak di kanan, yang menurut gua ini merupakan posisi terkuatnya. Karena di Borussia Dortmund sebelum datang ke Manchester United, ya dia lebih banyak dimainkan juga di sayap kanan. Tapi gue nggak tahu kenapa ketika di Manchester United justru sangat jarang ya ditempatkan di daerah kanan. Nah, di 4 pertandingan terakhir ketika dia diterapkan atau dimainkan di posisi sayap kanan, terlihat sekali sangat berbahaya, sangat tajam, baik itu dengan dribblingnya, pergerakan tanpa bolanya, umpan 1-2-nya pun juga berhasil beberapa kali menciptakan gol. Lalu Marcus Rashford yang bermain di sebelah kiri. Yang gue lihat ya di 2-3 musim sebelumnya sering dimainkan di posisi kiri juga ini, yang kali ini terlihat lebih tajam. Pada saat yang kemarin-kemarin ya, yang berapa musim lalu, 2 musim yang lalu, 3 musim lalu, gue lupa persisnya, dia mampu dengan baik ini berpartner dengan seorang Luke Shaw, ya artinya bahu-membahu di daerah sayap kiri, di daerah kiri. Nah kali ini Marcus Rashford yang musim lalu tampilannya tidak maksimal, ya kan, bahkan bermain jelek dan buruk, di 4 pertandingan awal pre-season tampil berbeda, tampil cukup mobile, atraktif, tajam, tampil cukup baik. Bahkan yaitu tadi peran-perannya pun juga cukup banyak di gol-gol yang tercipta. Lalu ada juga Bruno Fernandes yang kembali bermain di posisi nomor 10. Sempat diperkirakan di mana dia akan bermain di posisinya di formasinya Erik ten Hag, ada yang memperkirakan di sayap kiri, ada juga gelandang tengah, tapi ternyata dia tetap bermain di posisi nomor 10 di belakang striker utama. Yang menurut gua inilah posisi terbaik Bruno Fernandes. Kenapa? Dia memiliki kreativitas yang bagus dan juga visi bermain yang bagus. Bermain cukup cair, baik itu dengan bola maupun tanpa bola. Masih ada beberapa mungkin ya dengan amatiran yang melihat kalau Bruno Fernandes ini terlalu egois dan lain-lain. Gua secara ringan amatiran, gua tidak melihat demikian.
karena inilah peran seorang Bruno Fernandes yang dia tidak hanya harus mengalirkan bola dengan sentuhan 1-2, tapi juga ketika dia melakukan dribbling itu juga dengan maksud, artinya nggak ngawur ya, tapi juga mencoba membuka pertahanan atau bahkan memberikan ruang lainnya kepada pemain lain. Peran inilah yang menurut gue selama pre-season kemarin tidak dimiliki oleh pemain lain di Manchester United. Jadi menurut gue perannya sangat vital dan juga sentral, utamanya di lini depan, di lini serang Manchester United dari zona pemain nomor 10. Lalu ada juga seorang Anthony Martial. Ini menurut gua cukup istimewa ya, Anthony Martial di pre-season kali ini. Kenapa? Karena dia tampil beda dengan 7 bulan sebelumnya. Dimana ketika di Manchester United dia tampil jelek, ketika dia dipinjamkan ke Sevilla juga gagal. Tapi di pre-season kali ini dia bermain tampak tajam, berbahaya, mampu menciptakan gol di 3 pertandingan secara beruntun di awal ya. Dan dia juga berhasil bermain menyatu dengan pemain lain dengan baik menurut gue. Artinya kerjasama tuh cukup bagus. Karena banyak juga proses gol dari Manchester United ini tidak dari proses gol individu tapi dari kerjasama, dan Anthony Martial bisa terlibat dengan cukup bagus di dalamnya. Menurut gue ringan amatiran, salah satu faktor yang cukup besar mungkin adalah tekanan. Maksud gue adalah di pre-season kali ini mungkin tidak ada tekanan yang cukup besar bagi seorang Martial. Kenapa? Ya karena tidak ada pemain seperti Cristiano Ronaldo ataupun juga Edinson Cavani yang menghuni skuad Manchester musim depan, sehingga memaksa seorang Anthony Martial ini tidak menjadi pilihan pertama, apalagi pilihan kedua, bahkan dia sampai ngedrop menjadi pilihan ketiga. Dan menurut gue kali ini pilihannya hanya ada seorang Anthony Martial, bahkan dia selalu tampil dari menit awal, diberikan kepercayaan penuh dari seorang Erik ten Hag, sehingga hasilnya ternyata cukup berbeda. Tapi di sisi lain, ini juga menjadi salah satu faktor kekhawatiran gue, karena apakah betul dia akan menjadi penyerang sentral yang utama, artinya pilihan utama di liga, di kompetisi nanti, ataukah ada pemain lain? Karena menurut gue ringan amatiran bisa jadi ini juga ada pengaruhnya nanti ke penampilan dari seorang Anthony Martial. Tapi poin nomor 3 atau catatan ketiga, kuartet Bro Samara, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Anthony Martial dan juga Marcus Rashford ini cukup tajam. Nah, sekarang catatan ketiga. Sorry ya. Gue jujur nih agak sedikit capek, jadi mungkin ada salah-salah sedikit ya. Catatan keempat, poin terakhir adalah kedalaman skuad ya, dan juga konsistensi. Tidak seperti 3 faktor atau 3 poin awal yang gue sebutkan mungkin banyak faktor positif, kali ini lebih ke faktor negatif ya, atau kekurangan. Gue melihat ini sebagai kekurangan ya, kedalaman skuad dari Manchester United ini ternyata tidak cukup dalam. Terlihat jelas bagaimana tim yang tampil di babak pertama ketika diganti oleh tim babak kedua, baik itu langsung diganti maupun diganti di atas menit ke-60-an ya kan, ini sangat berbeda, sangat jauh, gapnya lumayan dalam ya. Di match melawan Crystal Palace dan juga Aston Villa ini cukup terlihat menganga gapnya antara tim babak pertama dan juga tim babak kedua. Lalu juga konsistensi, di mana ini juga masih belum bisa terjalin dengan cukup bagus. Tidak fokus di awal ya, kadang-kadang ketika menghadapi Melbourne Victory contohnya, ataupun tidak fokus di akhir ketika menghadapi Aston Villa, terlihat jelas ya. Kualitas passing yang tidak konsisten, lalu juga bagaimana utamanya seorang Fred contohnya ya, ini juga tidak konsisten. Ketika dia memiliki space dia bisa bermain bagus, tapi ketika dia di press cukup ketat ya dia sering kebingungan, dan ini mengakibatkan macetnya build up serangan yang dibangun dari bawah. Ketika melawan Aston Villa ya, Manchester United juga tidak bisa konsisten memegang kendali, dan ini disinggung betul oleh Erik ten Hag di wawancara setelah pertandingan. Jadi ada 2 faktor, yaitu adalah kedalaman skuad dan juga konsistensi, yang menurut gua dengan amatiran ini bisa jadi ada hubungannya
Dimana konsistensi ini berhubungan juga dengan kedalaman squad. Ketika squad itu berganti, ada gapnya yang cukup dalam, maka konsistensi tidak bisa berkelanjutan. Penampilan yang bagus, cukup atraktif, menarik, bahkan menyerang dan tajam di babak pertama, ini tidak bisa dilanjutkan di babak kedua maupun juga pertengahan babak kedua. Dan ini menurut gue harus diperbaiki oleh Erik ten Hag. Bisa jadi nanti ketika seorang Christian Eriksen maupun Lisandro Martinez bergabung, situasinya akan lebih membaik ya, itu bisa juga. Tapi yang jelas ini harus dicarikan solusinya oleh Erik ten Hag. Kenapa? Kompetisi nanti akan sangat panjang, bahkan bisa jadi ya beberapa pemain akan bermain cukup banyak selama 1 tahun ke depan, terutama pemain yang bermain tim nasionalnya di Piala Dunia Qatar akhir tahun ini. Kurang lebih demikian 4 poin atau 4 catatan gue ya dari pre-season kemarin. Bagaimana teman-teman, ada catatan lain? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.